Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana dari program studi Manajemen Information System. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain dan keunggulan kompetitif. Yang pertama itu adalah 4 jenjang integrated supply chain. Itu di integrated supply chain itu terdapat 4 jenjang. Pertama adalah tahap pertama yaitu stage 1 atau baseline, di mana tahap 1 ini ada semacam kesendirian dan ketidaksaling tergantungan fungsi, misalnya antara fungsi produksi dan fungsi logistik. Jadi mereka itu melakukan programnya itu, secara terpisah, terlepas dari satu sama lain. Jadi sebagai contohnya itu adalah bagian produksi yang memikirkan bagaimana membuat barang sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan dalam waktu yang sudah ditetapkan. Jadi sama sekali tidak, memikirkan tentang step-step selanjutnya. Misalkan pada diagram ini atau pada alur yang ada di bawah ini, itu kan ada material flow sampai ke customer service. Di sini ada batas-batasnya tuh di masing-masing setelah buletan nih yang ini. Nah, itu tuh sebagai tanda kalau purchasing mereka mereka mendiskusikan tentang purchasing sendiri, terus material control berarti mereka memilih material kontrol yang sesuai dengan mereka. Jadi mereka tuh, nggak terikat antara purchasing, material kontrol, jadi masih, belum begitu efektif dalam alurnya, karena mereka masih berjalan sendiri-sendiri. Lalu ada tahap kedua atau stage 2 di mana, atau functional integration. Di tahap kedua ini perusahaan sudah mulai menyadari kalau misalkan integrasi antara inventory dengan ke distribution itu emang harus ada. Jadi tapi di sini tuh masih dalam bidang-bidang tertentu saja, kayak misalkan itu ada fungsi internal yang paling berdekatan, misalnya produksi dengan inventory control, purchasing dengan inventory control, dan sebagainya. Di sini bisa disebut juga functional integration. Nah, di sini kan ada 3 nih, tapi di sini masih ada pembatasnya kan. Nah, untuk material management ini kan kayak misalkan dia punya inventory atau bahan bakunya sendiri. Nah, itu tuh bisa bahan baku sama tadi inventory control itu bergabung. Tapi untuk material dan manufacturing serta distribution itu tuh masih diberlakukan secara terpisah, gitu. Terus ada tahap 3 di mana tahap 3 yang dinamakan internal integration, di mana selanjutnya yang, integrasi perencanaan dan pengawasan atau semua fungsi yang terkait dalam satu perusahaan atau udah internal integration. Di mana tadi pada tahap 2 kan itu masih terpisah-pisah kan, dia masih punya, eee, batasnya sendiri. Nah, di sini tuh udah mulai kalau satu line ini dari material management sampai distribution itu semuanya harus digabung kayak, standarnya digabung, terus semua quality control-nya benar-benar disatuin gitu, jadi mereka semua terintegrasi satu dengan lainnya. Lalu tahap 4 itu tahap sebenarnya dari supply chain integration, yaitu integrasi total dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang telah dicapai dalam tahap ketiga, diteruskan ke upstream yaitu suppliers dan downstream sampai ke pelanggan. Nah, jadi kalau tahap 3 ini kan masih dalam lingkup suatu perusahaan. Nah, sedangkan tahap 4 itu udah sampai memikirkan integrasi dari kita, dari bahan baku, sampai nyampe itu ke customer kayak gimana, mereka itu harus tergabung satu sama lainnya. Nah, lalu ini di sini ada persamaan antara logistik, manajemen, dan supply chain management. Di sini ada 3 persamaan, yaitu keduanya menyangkut mengenai pengelolaan arus barang atau jasa, terus keduanya menyangkut pengelolaan mengenai pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Terus yang ketiga, keduanya menyangkut usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang. Jadi emang di sini kan intinya kesamaan dari ketiganya itu membuat suatu usaha itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang
barang yang dimaksud itu bisa bahan baku dan lain-lain. Terus ada perbedaannya antara logistik manajemen dan supply chain management. Di sini pertama itu mengutamakan, logistik manajemen itu mengutamakan pengelolaan termasuk arus barang dalam perusahaan. Dan sedangkan supply chain management itu mengutamakan arus barang antar perusahaan sejak paling hulu sampai paling hilir. Nah, lalu selain itu juga di logistik manajemen itu berorientasi pada perencanaan dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana tunggal arus barang dan informasi di seluruh perusahaan. Dan supply chain management itu, kerangka kerjanya ini mengusahakan hubungan dan koordinasi antar proses dari perusahaan lain dalam bisnis pipelines. Dari supplier sampai ke pelanggan. Jadi kalau misalkan logistik manajemen itu dalam lingkup perusahaan, sedangkan supply chain management sampai ke customer-nya. Bisa dibilang di sini Martin Christopher juga bilang kalau misalkan logistik adalah sebuah proses yang strategis untuk me-manage storage, materials, dan lainnya itu melalui organisasi. Nah, yang menguntungkan di masa depan dan memaksimalkan, efisiensi cost-nya. Terus kalau misalkan di sini juga Christopher Martin juga bilang kalau supply chain management itu me-manage upstream and downstream relationship with suppliers and customers. Jadi ya dia benar-benar memanfaatkan, supplier sampai ke customer relationship-nya itu. Sampai benar-benar, ke cost yang paling less, paling rendah. Jadi mengatur supaya bisa menggunakan cost yang paling rendah, alurnya. Lalu ada keunggulan kompetitifnya itu bisa dibilang kalau suatu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah kemampuan untuk memiliki dan mempertahankan satu atau beberapa keunggulan kompetitif yang didefinisikan sebagai competitive advantage is a position of enduring superiority over competitors in terms of customer preference. Ya benar di sini disebutkan kalau misalkan customer preference itu adalah, bisa menerjemahkan apa keinginan customer dengan baik. Maka kalau misalkan perusahaan bisa menerjemahkan keinginan customer dengan baik, maka otomatis, perusahaan itu akan menang. Jadi kompetitifnya, kayak gitu. Terus di sini dijelaskan ada, triangular linkage of the company, yaitu ada customers, the competitor, dan the company. Di mana si customersnya itu membutuhkan benefits at acceptable prices. Ya, jadi kan sebagai customer kita membutuhkan, keuntungan, harga yang paling masuk akal atau paling murah di kita, dan fungsionalnya itu tetap jalan. Terus ada di competitors juga punya aset dan utilitas. Terus di company juga punya aset dan utilitas. Nah, terus 2 faktor advantage yang merupakan tujuan strategis perusahaan. Di sini dijelaskan kalau productivity advantage itu biasanya makin besar volume produksi suatu barang, biaya persatuan barang akan semakin kecil karena fixed cost dibagi lebih merata dengan angka pembagi yang lebih besar. Sedangkan variabel cost persatuan barang akan tetap sehingga total cost persatuan barang akan mengecil. Jadi kenaikan market share akan menaikkan volume produksi dan selanjutnya akan menurunkan biaya produksi persatuan barang. Lalu ada value advantage di mana dalam marketing manajemen tuh konsumen tidak membeli barang atau produk, tapi mereka membeli, eee, benefit atau suatu keuntungan tertentu dalam suatu barang tersebut. Jadi mereka fungsionalitas lah intinya, fungsionalitas suatu barang. Nah, oleh karena itu, jika perusahaan tidak mampu membedakan produknya dengan produk kompetitor, maka barang atau produknya itu akan jadi barang komoditas biasa dan konsumen itu, eee, jarang mau membeli yang tidak ada value-nya. Jadi konsumen itu akan membeli barang yang termurah kalau misalkan tidak ada komoditas, gitu. Lalu untuk mendapatkan value advantage ini, maka perusahaan harus net seeking benefits at acceptable price, assets utilisasi aset
dan utilization cost differentials value. Lalu menciptakan nilai tertentu dan biasanya ini harus dilakukan pada suatu segmen pasar tertentu. Jadi biasanya secara garis besar, segmen pasar itu dibagi menjadi 3. Ada golongan kaya, golongan menengah, dan golongan bawah. Di sini bisa dicontohkan seperti suatu brand tas. Kan untuk golongan kaya itu biasanya ada LV, Louis Vuitton, ada Chanel, dan lainnya. Terus kelas menengah itu ada eee, Calvin and Klein. Terus yang golongan bawah kan ada yang KW-KW-nya gitu. Lalu untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui logistik, cara yang paling tepat, itu ada, caranya itu ada 2, ada melalui support activities yang merupakan fungsi interintegratif yang berlangsung di setiap primary activities di dalam perusahaan, dan competitive advantage. Itu dihasilkan dari cara suatu perusahaan mengorganisir dan melaksanakan fungsi tersembunyi ini dalam perusahaannya. Jadi untuk mendapatkan competitive advantage yang lebih unggul, perusahaan harus menghasilkan nilai tertentu kepada para konsumennya, dengan cara menghasilkan kinerja yang lebih efisien dan lebih unik dengan kompetitor lainnya. Eee, Biasanya primary activities ini aktivitas yang menyumbang dalam hal penciptaan fisik barang, hasil produksi, penjualan, dan pendistribusiannya kepada pembeli dan juga layanan purna penjual. Lalu untuk support activities ini, aktivitas yang membantu primary activities dan membantu satu sama lain. Ya, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.